Saya menjelaskan pentingnya memahami politik. Yang diharapkan masyarakat itu melek politik, memilih partai tidak karena bayaran, karena memahami pentingnya berpolitik itu gitu. Yang saya hormati Ustadz Harun Kurniawan, Ustadz Aulia Abdul Fattah, Ustadz Aziz, Pak RW Aceh, Pak RT, tokoh masyarakat yang hadir. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali setelah hampir 2 tahun yang lalu saya mengikuti reses juga diundang waktu itu di rumahnya Ibu Untu Sufiani. Waktu itu dalam keadaan memang tidak bisa duduk, dalam keadaan sakit. Alhamdulillah bisa mendengarkan banyak hal dari banyak kegiatan, dan pada akhirnya kami Bu Aziza, anak-anak muda dari Bojong Sari ini akhirnya mendirikan komunitas dan lembaga yang sekarang alhamdulillah menjadi yayasan yang bernama Ruang Baik. Yang alhamdulillah khidmatnya kami lakukan dari Bojong Sari sudah sampai di 34 provinsi, dan alhamdulillah yang tadi Ibu Nur Azizah ceritakan pun saya pernah hadir ke sana Bu bersama Bu Sa'adi Ul-Huti ke tempatnya Pak Ustadz Abdurrahman Makatita, kemudian ke Umi Jaka di Bina Ulwaton, dan memang luar biasa perjuangan para asatidz di pedalaman itu. Mas Sarul benar-benar di gunung. Ini reses hari yang ke-7. Kegiatannya penyampaian Terima kasih banyak ya. pengenalan PKS melalui visi misinya, baik di dalam ADART, kemudian RPJMN 2020-2025, dan juga dari fraksi PKS di tingkat pusat. Samping itu, saya menjelaskan pentingnya memahami politik. Yang diharapkan masyarakat itu melek politik, memilih partai tidak karena bayaran, karena memahami pentingnya berpolitik itu gitu. Nah, tadi kan ada tentang ini juga ya, tentang kinerja fraksi PKS di DPR, dan juga hal-hal umum terkait dengan politik ya, ini untuk pendidikan politiknya ya. Iya, jadi ke sana intinya, karena kalau enggak itu nanti akhirnya masyarakat itu semakin dibodohi dengan uang gitu. Jadi bisa dibeli, suara dibeli. Yang pengen saya itu murni memang dari pemahaman yang mereka punya terkait partai tersebut gitu. Terus selanjutnya juga saya menyampaikan, alhamdulillah kalau di sini banyak pesantren, kajian-kajian. Ya pengennya mereka itu tidak meninggalkan Al-Quran, karena bagaimanapun itu akan merugi kalau meninggalkan Al-Quran. Selanjutnya juga saya memang tadi itu ada yang memang ada peluang bagi Komisi 8 ini, barangkali ada yang memerlukan ambulan, barangkali nanti masih ada peluang, karena ini kan sudah tahun 2022 udah mau akhir, barangkali masih ada nanti terkait ambulan mau diperjuangkan di BPKH. Dan di samping itu sebetulnya ada peluang kalau masyarakat pengen meningkatkan ekonomi melalui Z-Chicken dan Z-Auto dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu ada peluang itu. Sehingga itu untuk masyarakat yang memang mustahik zakat, pengen meningkat ekonomi, untuk membuka gerobak fried chicken, atau membuka, atau kalau sudah ada memang permulaan untuk bengkel mobil atau motor, nanti bisa didata, kemudian nanti bisa diajukan ke Basnas. Berarti selain pendidikan politik ada juga informasi-informasi terkait pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat ya Bun? Iya, tadi itu seperti itu. Juga kalau dari Kemensos memang ada bantuan yang sifatnya memang bantuan.
bentuknya, yaitu kalau sekarang namanya Rumah Sejahtera Terpadu yang sejak tahun 2021, 2022, 2021 udah, 22 sedang dalam proses disurvei. Jadi setiap anggota itu dapat 200 unit anggotanya rumah. Oke, Bun, kalau hari ini titik untuk resesnya ada berapa, Bun? Dua. Satu lagi ntar di mana? Hari kemudian Sawangan. Sawangan. Kalau di Sawangan temanya sama juga terkait pendidikan politik atau seperti apa? Sama. Oh, berarti hari ini secara umum tema untuk kegiatannya itu pendidikan politik ya, Bun? Iya. Jadi waktu reses ini memang semuanya temanya sama. Harapan dari Bunda Nur, semua masyarakat itu lebih melek politik, jadi untuk memilih wakil yang akan diutus untuk ke DPR juga benar-benar orang yang berkualitas. Iya benar begitu. Yang mempunyai filantropi gitu ya, lembaga kemanusiaan, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan sehingga Ya, untuk kegiatan hari ini kan ada reses dari Bu Nur ya. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Ya, kami sebagai warga tentu merasa berterima kasih ya, sebuah kehormatan ketika ada anggota Dewan dari pusat bahkan ya bisa berkunjung ke masyarakat di pelosok Kota Depok, yang tentu ini menjadi sarana ya bagi kami mendekatkan hubungan dengan para anggota Dewan. Kiranya nanti tentu akan membawa aspirasi masyarakat ya, agar nanti ada berkesinambungan pembangunan di wilayah kami. Tentu sekali lagi ya kami berterima kasih, kami sangat senang dengan kehadiran beliau sebagai wujud kepedulian anggota Dewan terhadap konstituennya. Nah, ini kan temanya tentang pendidikan politik. Nah, menurut Bapak gimana materi yang disampaikan tadi sama Bu Nur? Ya, cukup bagus ya. Ini sebuah terobosan, kalau menurut saya ini terobosan yang cukup bagus bagi masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat terutama di lingkungan kami di Bojong Sari ya, khususnya di Duren Mekar, masih banyak warga yang belum paham secara baik tentang pentingnya perpolitikan ya, sehingga mudah-mudahan materi yang beliau sampaikan tentang politik ini bisa dipahami secara baik oleh masyarakat, sehingga kualitas demokrasi ya, kualitas pemahaman politik masyarakat semakin berkembang, sehingga demokrasi di negeri ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapannya kegiatan seperti ini akan dilanjutkan atau gimana? Tentu harapannya kegiatan seperti ini bisa terus berkelanjutan ya, karena sekali lagi tentu ini salah satunya adalah sebagai upaya ya meningkatkan kemampuan masyarakat memahami perpolitikan, kemudian juga memahami tentang kerja-kerja anggota Dewan ya, apa-apa saja yang mereka kerjakan, lalu seperti apakah yang mereka perjuangkan terhadap bagi masyarakat ya, pembangunan di masyarakat, sehingga kami tahu kerja-kerja mereka gitu ya seperti apa, dan akhirnya kami bisa memahami betapa cukup berat kelihatannya ya kerja-kerja anggota Dewan itu dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat.